Seleksi ganas dimulai. John Herdman mulai coret pemain timnas. Ada satu hal yang sekarang mulai bikin banyak pemain ketar-ketir di skuad timnas Indonesia. Bukan lawan berat, bukan tekanan supporter, tapi proses seleksi yang kabarnya mulai berubah jadi jauh lebih brutal. Dan di tengah panasnya persaingan itu, satu nama terus jadi sorotan. John Herdman. Pelatih yang dikenal disiplin, tegas, dan tidak suka basa-basi ini mulai memberi sinyal keras bahwa tidak ada lagi tempat aman di timnas. Tidak peduli pemain senior, pemain naturalisasi, pemain lokal, atau bahkan pemain yang sebelumnya selalu jadi pilihan utama. Semuanya sekarang harus bertarung dari nol. Ya, dari nol. Karena bagi Herdman, nama besar tidak menjamin tempat di skuad utama. Yang bermain jelek, keluar. Yang tidak disiplin, dicoret. Yang tidak bisa mengikuti tempo permainan modern, siap-siap hanya jadi penonton. Dan jujur saja, inilah yang sebenarnya sudah lama ditunggu fans garis keras timnas Indonesia. Sebab selama bertahun-tahun, banyak supporter merasa ada pemain tertentu yang terlalu nyaman di timnas. Performanya biasa saja, tetapi tetap dipanggil. Main buruk berkali-kali, tetapi tetap dapat menit bermain. Akibatnya, persaingan di dalam tim terasa tidak sehat. Sekarang situasinya mulai berubah. John Herdman datang membawa atmosfer baru. Atmosfer yang membuat semua pemain sadar bahwa jersey timnas bukan hadiah, melainkan hasil dari pertarungan. Dan kabar yang mulai beredar juga bikin fans makin penasaran. Katanya, Herdman benar-benar memperhatikan detail kecil saat seleksi pemain. Bukan cuma skill, bukan cuma popularitas, tapi juga attitude, intensitas latihan, sampai cara pemain bereaksi ketika ditekan. Itulah yang membuat banyak orang mulai percaya bahwa era titipan perlahan akan hilang. Kalau memang itu benar terjadi, maka timnas Indonesia sedang menuju perubahan besar. Bayangkan saja, seorang pemain yang selama ini merasa aman, tiba-tiba harus bersaing dengan pemain muda lapar yang siap mati-matian demi satu tempat di skuad. Situasi seperti ini pasti akan memanaskan suasana internal tim. Namun, justru disitulah kualitas sebuah tim besar terbentuk. Lihat negara-negara elit sepak bola. Tidak ada pemain yang benar-benar aman. Bahkan, bintang besar pun bisa dicadangkan kalau performanya menurun. Dan sekarang, Indonesia mulai bergerak ke arah sana. Yang menarik, John Herdman dikenal sebagai pelatih yang sangat serius soal mental pemain. Dia tidak suka pemain yang cepat puas. Dia tidak suka pemain yang bermain setengah hati. Dan dia sangat menyukai pemain yang berani duel, berani kerja keras, serta tidak takut ditekan. Karena itulah, banyak fans mulai menduga bahwa skuad timnas ke depan bakal jauh lebih galak dibanding sebelumnya. Bukan cuma soal teknik, tapi juga soal karakter. Dan kalau kita bicara jujur, sepak bola modern memang tidak cukup hanya mengandalkan skill. Banyak pemain berbakat gagal bersinar karena mentalnya lemah. Begitu ditekan supporter, langsung hilang. Begitu kalah duel, langsung emosian. Begitu dicadangkan, langsung ngambek. Herdman tampaknya ingin menghapus budaya seperti itu. Dia ingin timnas Indonesia diisi pemain-pemain yang benar-benar siap perang di lapangan. Pemain yang rela berlari sampai menit terakhir. Pemain yang tetap fokus meski diteriaki puluhan ribu penonton lawan. Pemain yang tidak takut menghadapi negara besar. Dan kalau itu berhasil diterapkan, maka timnas Indonesia bisa berubah jadi tim yang sangat berbahaya di Asia. Namun tentu saja, proses seleksi seperti ini juga punya efek samping besar. Karena sekarang semua pemain tahu, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Main jelek satu pertandingan, posisi bisa hilang. Latihan malah sedikit, bisa langsung tersingkir. Tidak cocok dengan taktik pelatih, nama besar tidak akan menyelamatkan. Situasi seperti ini pasti membuat ruang ganti timnas jadi jauh lebih panas. Tetapi fans garis keras justru menyukai kondisi itu. Kenapa? Karena mereka ingin melihat pemain yang benar-benar pantas memakai lambang Garuda di dada. Bukan pemain yang bermain karena nama. Bukan pemain yang dipilih karena popularitas. Tapi pemain yang benar-benar lapar. Dan menariknya lagi, kabar soal seleksi ketat ini mulai membuat persaingan antar pemain muda semakin gila. Beberapa nama muda mulai tampil penuh ambisi.
Mereka tahu ini kesempatan emas. Mereka tahu Hartman adalah tipe pelatih yang berani memberi peluang kepada pemain yang bekerja keras. Artinya, era pemain muda hanya jadi pelengkap mungkin akan segera berakhir. Sekarang, siapapun yang tampil bagus punya peluang naik. Dan itu kabar baik untuk masa depan sepak bola Indonesia. Karena selama ini, salah satu masalah terbesar timnas adalah regenerasi yang tidak stabil. Ketika pemain senior menurun, penggantinya belum siap. Akibatnya, permainan tim ikut turun. Tetapi kalau Hartman benar-benar membangun sistem seleksi brutal seperti yang mulai dibicarakan sekarang, maka kualitas skuad bisa meningkat drastis. Bayangkan saja kalau setiap posisi di timnas diisi persaingan ketat. Back harus rebutan tempat, gelandang harus rebutan menit bermain, striker harus bersaing setiap latihan. Situasi seperti itu akan memaksa semua pemain berkembang lebih cepat. Dan jangan lupakan satu hal penting. Supporter Indonesia sekarang juga sudah berubah. Fans timnas makin kritis. Mereka tidak lagi puas hanya dengan kata-kata manis. Mereka ingin hasil nyata. Mereka ingin melihat pemain yang benar-benar berjuang. Dan ketika ada pemain yang terlihat malas di lapangan, media sosial langsung meledak. Tekanan sebesar itu jelas tidak mudah. Namun mungkin justru itulah alasan kenapa Hartman mulai memperketat seleksi. Dia tahu, timnas Indonesia sekarang membawa ekspektasi besar. Setiap pertandingan selalu jadi sorotan nasional. Setiap kekalahan langsung viral. Setiap kemenangan langsung dirayakan besar-besaran. Artinya, pemain timnas masa kini harus punya mental yang jauh lebih kuat dibanding era sebelumnya. Dan Hartman tampaknya sedang mencari pemain-pemain seperti itu. Pemain yang tahan tekanan. Pemain yang tidak mudah panik. Pemain yang siap bertarung demi lambang Garuda. Sekarang, pertanyaannya adalah, siapa yang akan bertahan? Dan siapa yang mulai tersingkir diam-diam? Karena semakin dekat ke turnamen besar, persaingan pasti akan semakin kejam. Tidak semua pemain akan selamat. Tidak semua nama besar akan dipertahankan. Dan mungkin akan ada keputusan mengejutkan yang membuat publik Indonesia heboh. Namun satu hal yang pasti, kalau John Hartman benar-benar menjalankan seleksi tanpa kompromi, maka era nyaman di timnas Indonesia kemungkinan besar sudah berakhir. Sekarang hanya ada dua pilihan, bertarung atau tersingkir.